Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola seorang leader ketika beliau menugaskan satu regu untuk melakukan ekspansi dalam sebuah wilayah. Ya. Nabi kita SAW suatu ketika memberikan surat kepada Abdullah ibn Jahsh. Beliau ini adalah salah seorang di antara kalangan muhajirin awail, sabiqul awalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ya. Nah, dan beliau juga anak dari bibi baginda Rasulullah SAW. Bagaimana tugasnya? Beliau SAW berikan kepada Abdullah bin Jahsh ini surat. Ditulis di sana, isinya adalah tugas yang mulia. Ya, namun apa kata Rasulullah? Berangkatlah engkau ya, sampai menghabiskan waktu 2 hari 2 malam melakukan perjalanan dengan pasukan yang berjumlah 12 orang. Mungkin kalau saat ini dibilang regu ya, satu regu. Iya, satu regu, satu tim berjumlah 12 orang, atau kalau di Amerika disebut ODA, Operational Detachment Alpha. Ya, 12 orang ini ya, di bawah komandan Abdullah bin Jahsh berangkat meninggalkan Madinah sekitar ya, lebih 1 tahun setelah hijrah menuju ke satu daerah namanya Nakhlah. Berjalanlah satu pasukan ini menuju Nakhlah. Sampailah pada waktunya 2 hari 2 malam. Kemudian beliau membuka suratnya dan isinya di sana apa? Isinya adalah perintah, ya, instruksi, misi yang dibawa oleh Abdullah bin Jahsh dari panglima besar kaum muslimin, Nabi kita SAW. Apa dalam surat itu? Kata Rasul, jika engkau melihat suratku ini, pergilah sampai engkau turun singgah di Nakhlah antara Mekah dan Taif, dan amatilah orang-orang Quraisy di sana dan beritahukan kepada kami kabar tentang mereka. Nah, itu sih suratnya. Setelah perjalanan jauh, begitu sami'na wa ta'nanya para sahabat ridwanullah alaihim kepada Rasulullah SAW, suruh berangkat berjalan, ya, dan belum diketahui apa tugasnya. Setelah membaca surat itu, apa kata Abdullah bin Jahsh? Di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Qasah ibn Mihsan, Sabaqu Qasah, hadis yang terdapat dalam kitab Tauhid. Nah, kemudian ya, apa kata Abdullah bin Jahsh, seorang komandan yang membawa pasukannya dengan 12 orang tadi? Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuhi perintah yang terdapat pada surat. Ya, itu ketaatan para sahabat kepada Nabi kita SAW. Kemudian beliau berpidato, menyampaikan kepada pasukannya. Apa yang disampaikan? Ya, beliau menyampaikan pada para sahabatnya yang ikut bersamanya. Apa katanya? Rasulullah SAW telah memerintahkan aku untuk pergi ke Nakhlah, ya, agar aku memantau kaum Quraisy sampai aku membawakan berita tentang mereka kepada beliau, baginda Nabi SAW. Beliau juga melarang aku untuk memaksa siapapun di antara kalian. Ya. Barang siapa di antara kalian yang ingin mati syahid, maka silakan berangkat. Barang siapa yang tidak suka itu, silakan kembali. Sedangkan aku akan menjalankan perintah Rasulullah SAW. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Islam ya, dibangun di atas tauhid, ar-raja wal khauf lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syahid, sebuah janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum muslimin yang mendapatkannya dengan janji surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini harapan yang Islam membangun, yang memotivasi dengannya. Lillahi tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala yang akan memberikan. Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kebahagiaan di akhirat kelak dengan syahid. Mereka tahu bahwa syahid itu digapai dengan banyak rintangan, mengeluarkan effort yang tinggi. Ya. Maka Islam pun menganjurkan dan mengajarkan upaya dan usaha amal soleh sebagai bentuk daripada wasilah ya, untuk mencapai kemuliaan. Ya. Dan juga Islam membangun
kesadaran untuk taat kepada agamanya, kepada nabinya, untuk taat kepada pemimpinnya. Abdullah ibn Jahsh saat itu atas perintah Rasulullah SAW. Ya, harapan yang tinggi, harapan yang mulia, yang digantungkan di atas segalanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan janji yang pasti akan Allah Ta'ala tepati dari lisan orang yang benar dan dibenarkan, baginda SAW. Dengan demikian apa, ya, alasan kita untuk tidak sami'na wa ata'na ketika Nabi kita SAW yang menetapkan dan memutuskan? Apa alasan kita untuk tidak punya harapan dalam hidup? Apa alasan kita untuk putus asa, kecewa dalam menghadapi kehidupan ini? Sahabat diajarkan oleh Nabi SAW untuk rela dia itu mengorbankan, gugur dalam tugasnya dengan berharap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala syahid. Dan bila menelisik lagi tentang perjalanan Abdullah bin Jahsh bersama tentaranya, ya, mereka tidak membawa fasilitas yang kita bayangkan betapa lengkapnya dan fasilitas betapa siapnya untuk menjalankan misinya yang berat ini. Kenapa? Karena Abdullah bin Jahsh dengan 12 personilnya ini hanya membawa kendaraan 1:2. Satu onta dipakai untuk 2 orang. Ketika 1 orang naik onta tersebut, 1 orang jalan kaki. Coba bayangkan. Dan bergantian. Yang tadi jalan kaki kemudian naik onta, yang naik ontanya jalan kaki bergantian. Itu perjalanan yang jauh di tengah padang pasir. Tidak ada alasan-alasan bagi mereka untuk lemah, merasa tidak mampu dengan keterbatasan fasilitas. Tetap mereka semangat di dalam menjalankan misinya, dan tetap mereka semangat di dalam menjalankan hidup untuk mencapai kemuliaan. Orang yang tidak punya harapan dalam hidupnya, ya sudah tidak lagi dia punya gairah hidup. Apapun dan bagaimanapun keadaanmu saat ini, kamu masih punya harapan, kamu masih hidup. Tapi kalau sudah tidak punya harapan, ya pun lama hidupmu sebenarnya hanya bangkai yang berjalan. Kata Abdullah bin Jahsh, siapapun di antara kalian yang menginginkan syahid dan tidak ada paksaan, ya, berangkat. Ya. Dan yang tidak menginginkan itu pulang. Etos para sahabat tinggi dalam mencapai harapan-harapan itu. Mereka siap semuanya untuk mati syahid, untuk mencapai dan menunaikan agama ini. Perintah Nabi SAW, perintah Nabi yang dijunjung mulia, rela mengorbankan jiwa dan raga. Itulah mental para sahabat, ya, itulah mental seorang muslim, punya harapan kepada Allah dan siap berkorban untuk mencapai harapan itu. Ya, begitulah barangkali siapapun kita, siapapun antum, siapapun saya, ya, berharap pada Allah dan melewati rintangan-rintangan itu, dan juga mengorbankan jiwa dan raga, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, untuk menuju kemuliaan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, siap untuk menjadi muslim yang mulia, muslim yang berdaya, muslim yang punya kekuatan jiwa dan raga, bukan muslim yang lemah, putus asa, banyak kecewa kepada orang, kepada manusia yang lemah pula. Ya, mari kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Samad. Dialah yang memenuhi segala kebutuhan kita, dan dialah yang akan memberikan kita kekuatan, ya, dan janjinya tidak pernah ia selisihi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.